Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam cerita anak di Butik Ilmu Haryoko. Cerita kali ini adalah tentang Ande-Ande Lumut. Suatu ketika, kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Ketika perang semakin sengit, permaisuri raja yang bernama Putri Dewi Sekartaji melarikan diri dan bersembunyi ke sebuah desa yang jauh dari Jenggala. Untuk menjaga keselamatannya, ia menyamar sebagai gadis kampung. Dewi Sekartaji tinggal di tempat Nyai Intan. Nyai Intan adalah seorang wanita kaya yang mempunyai 3 putri, yaitu Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru. Oleh Nyai Intan, Dewi Sekartaji diangkat anak dan diberi nama Kelenting Kuning. Setelah keadaan di kerajaan Jenggala kembali tenang dan aman, sang pangeran mencari jejak istrinya. Ia pergi dan menyamar menjadi seorang pangeran yang sedang mencari jodoh. Panji Asmara Bangun menyamar dengan nama Ande-Ande Lumut, lalu membuat sayembara. Dalam waktu singkat, berita sayembara itu tersebar jauh hingga ke desa si Kelenting Kuning. Kelenting Abang, Ijo, dan Biru mendengar kabar sayembara itu. Mereka sangat senang dan ingin mengikuti sayembara itu. Kita harus berhias agar terlihat cantik dan memikat hati sang pangeran, kata Kelenting Abang. Benar sekali, kita akan memakai pakaian dan perhiasan yang paling bagus, kata Kelenting Ijo. Hai Kelenting Kuning, kamu tidak usah ikut sayembara ini. Kamu tidak pantas mendapatkan pangeran. Lebih baik kamu mencuci baju di sungai, perintah Kelenting Abang sinis. Ketika Kelenting Kuning sedang mencuci di sungai, tiba-tiba seekor burung bangau datang menghampirinya. Anehnya, burung itu bisa berbicara dan kedua kakinya menggenggam sebuah cambuk. Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa Dadapan mengikuti sayembara itu. Di sana, Tuan Putri akan bertemu dengan Panji Asmara Bangun. Bawalah cambuk ini, siapa tahu nanti dibutuhkan, ujar sang bangau sambil meletakkan cambuk itu di atas batu. Burung bangau itu lalu terbang ke angkasa dan menghilang sebelum Kelenting Kuning menjawabnya. Kemudian, Kelenting Kuning kembali ke rumah dan berangkat menuju desa Dadapan. Sementara itu, di tepi Sungai Bengawan Solo, ketika saudara dan ibu angkatnya bingung karena harus menyeberangi sungai, tetapi tidak ada perahu. Bagaimana cara kita menyeberang, Bu? Tanya Kelenting Ijo dan saudarinya. Lalu, mereka melihat seekor kepiting raksasa. Kepiting itu adalah Yuyu Kangkang, utusan Ande-Ande Lumut. Dia diutus untuk menguji para peserta sayembara yang melewati sungai tersebut. Hai kepiting raksasa, maukah kau membantu kami menyeberang sungai? Pinta Kelenting Abang. Yuyu Kangkang tertawa lebar. Hahaha, aku akan membantu kalian, tapi ada syaratnya, kata dia. Apapun syaratmu kami bersedia, yang penting kami bisa menyeberang, jawab Kelenting Abang. Kalian harus menciumku, kata Yuyu Kangkang, dan mereka pun bersedia memenuhi syarat si Yuyu Kangkang. Kelenting Kuning tiba di pinggir sungai. Yuyu Kangkang mengajukan syarat yang sama, tetapi Kelenting Kuning menolak. Dia tidak ingin mengkhianati suaminya. Berkali-kali Kelenting Kuning memohon, tapi Yuyu Kangkang tetap menolak. Akhirnya, Kelenting Kuning memukulkan cambuknya ke sungai, dan seketika itu air Sungai Bengawan Solo surut. Melihat itu Yuyu Kangkang ketakutan, dan segera menyeberangkan Kelenting Kuning, bahkan mengantarnya sampai desa Dadapan. Sayembara pun dimulai.
Secara bergiliran, kelenteng abang dan adik-adiknya menunjukkan kecantikan mereka di hadapan ande-ande lumut. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang dipilih oleh ande-ande lumut. Ampun pangeran, hamba mohon, terimalah salah satu putri hamba, iba Nyai Intan. Ande-ande lumut menjawab, "Wahai Nyai Intan, ketahuilah, aku tidak bisa memilih seorang pun dari putrimu, karena mereka telah mencium si Yuyu Kangkang." Sambil menunjuk kelenteng kuning, pangeran melanjutkan, "Aku memilih gadis ini, karena dia lulus ujian, tidak mau mencium si Yuyu Kangkang." Nyai Intan dan ketiga putrinya baru sadar bahwa mereka ditolak oleh ande-ande lumut karena tidak lulus ujian. Kemudian ande-ande lumut membongkar penyamarannya dan mengatakan bahwa dia adalah Panji Asmara Bangun. Kelenteng kuning sangat bahagia karena bertemu lagi dengan suaminya. Tamat. Demikian cerita anak untuk hari ini. Cerita ande-ande lumut mengandung beberapa makna dan pesan moral yang bisa diajarkan kepada siswa sekolah. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, kebaikan dan ketulusan hati. Cerita ini mengajarkan tentang pentingnya memiliki hati yang baik dan tulus. Ande-ande lumut meskipun awalnya terlihat seperti orang yang tidak berdaya, sebenarnya memiliki kebaikan hati yang besar. Yang kedua, perasaan empati. Pesan moralnya juga bisa mengajarkan untuk merasakan empati terhadap orang lain yang mungkin berada dalam situasi sulit, mengajarkan siswa untuk membantu mereka yang membutuhkan. Yang ketiga adalah keberanian dan kejujuran. Karakter ande-ande lumut menunjukkan keberanian dan kejujuran dalam mengungkapkan jati dirinya. Ini dapat menjadi pelajaran tentang pentingnya berani menjadi diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Yang keempat, pentingnya perseveransi. Kisah ande-ande lumut juga menggambarkan pentingnya ketekunan dan kerja keras dalam mencapai tujuan. Ande-ande lumut tidak menyerah meskipun menghadapi banyak rintangan. Yang kelima, kecantikan batin lebih penting. Pesan moral cerita ini juga menekankan bahwa kecantikan batin seseorang jauh lebih berharga daripada penampilan fisik. Ini bisa mengajarkan siswa untuk tidak menilai orang lain berdasarkan penampilan mereka. Dengan cerita ini, cerita ande-ande lumut dapat membantu anak-anak memahami nilai-nilai seperti kebaikan hati, empati, keberanian, ketekunan, dan pentingnya kejujuran dan kecantikan batin. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa di like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di cerita anak di Butik Ilmu Haryoko selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.